Halo pemirsa, bocah perempuan berusia 5 tahun tewas dianiaya ayah dan ibu tiri serta nenek tirinya di Gorontalo. Ironis, ketiga pelaku berdalih kesal karena korban susah diberi makan. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86. Bantuannya 87 jajaran kuda. 86. Beberapa kali ledakan terjadi saat kebakaran bengkel dan kafe di Deli Serdang, Sumatera Utara. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Kobaran api membakar bangunan bengkel dan kafe di Jalan Besar Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga api disebabkan korsleting listrik. Banyaknya material mudah terbakar serta kencangnya angin membuat api sulit dipadamkan. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Kebakaran ruko 3 lantai di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara membuat panik warga. Petugas pemadam naik ke lantai 3 ruko untuk menjangkau titik api. Petugas pemadam berupaya naik ke lantai 3 ruko tempat penjualan perlengkapan sembayang di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Asap hitam yang terlihat dari lantai 3 ruko sempat membuat panik warga. Para pekerja berupaya menyelamatkan barang di lantai 2 ruko. Kita sembayang, kemungkinan dari semacam lilin atau sebagainya. Karena ini kan bentuknya peralatan sembayang semua jualannya. Di lantai berapa sih, Pak? Kalau di kebakarannya di lantai 3. Setelah hampir 1 jam, api akhirnya bisa dipadamkan setelah 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban, kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Dipicu saling ejek, 2 kelompok pelajar di Ciracas, Jakarta Timur terlibat tawuran. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam di jalan raya hingga meresahkan pengendara. Video amatir merekam aksi tawuran antar pelajar di Jalan Raya Centek, Ciracas, Jakarta Timur. Para pelaku saling serang menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran terjadi saat kondisi arus lalu lintas tengah ramai sehingga para pengendara terpaksa harus berhenti. Tawuran diduga akibat saling ejek. Enggak, cuma nyerang yang ini, bocah yang bawa motor, bertiga tuh. Serang. Bocah yang bertiga itu langsung pada pulang lagi, dia pada ke bawah lagi lari. Itu pelajar semua? Ya, pelajar semua. Masih pakai seragam? Yang bawa motor nggak pakai seragam, yang dari sono, yang dari gang pakai seragam semua. Oh. Warga berharap petugas kepolisian melakukan patroli rutin untuk mengantisipasi aksi tawuran susulan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Menghindari pemotor yang belok mendadak, angkot penuh penumpang terguling dan menghantam toko di pinggir jalan Semarang, Solo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. 13 penumpang dan sopir angkot serta pengendara motor luka-luka. Mobil angkutan umum Posona terguling usai menabrak pengendara motor di ruas Jalan Semarang, Solo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Angkot berhenti usai menghantam toko ban di pinggir jalan hingga temboknya jebol. Tabrakan terjadi lantaran angkot penuh penumpang itu melaju kencang melebihi marka jalan dari arah Solo menuju Salatiga. Sementara sepeda motor akan berbelok ke kanan secara mendadak. Di depannya ada sepeda motor yang akan menyeberang ke gang sebelah kanan. Jadi diduga untuk sopir dari penumpang ini tidak memperhatikan kendaraan di depannya dan melewati marka sehingga terjadi. Akibatnya 13 penumpang dan sopir angkot serta pengendara motor luka-luka dibawa ke RSUD Salatiga. Angkot dan sepeda motor yang ringsek diamankan di Satlantas Polres Salatiga. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Geger,
Mayat bayi ditemukan terbungkus plastik dan pembalut wanita di pekarangan belakang rumah warga di Cipondoh, Tangerang, Banten. Bayi diduga sengaja dibuang orang tuanya untuk menutupi aib hamil di luar nikah. Warga Kenanga Cipondoh, Tangerang dihebohkan dengan penemuan jasad bayi perempuan terbungkus plastik di perkarangan rumah. Jasad bayi pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang pulang dari pasar. Diduga ikan miliknya yang hilang dibawa kucing. Saat diperiksa ternyata ditemukan jasad bayi terbungkus plastik dan pembalut wanita. Korban diduga baru saja dilahirkan dan sengaja dibuang oleh orang tuanya untuk menutupi hasil hubungan di luar nikah. Yang bawa ini saya pulang dari pasar dan saya ikan saya gitu. Makanya saya bawa aja ikan saya. Saya taruh di sini. Saya buka bungkusan pertama itu ada pembalut. Makanya tapi saya nggak berani buka yang itu, takut saya juga. Saya telepon suami saya. Jasad bayi dievakuasi ke RSU Tangerang untuk diotopsi, sementara orang tua bayi dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Seorang pekerja bangunan tewas diduga akibat tersengat listrik saat memperbaiki rumah warga di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban diduga tersengat aliran listrik bertenaga tinggi. Seorang pria pekerja bangunan tewas di dalam rumah warga di Jalan Danau Jempang, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban pertama kali ditemukan oleh penghuni rumah yang sedang memeriksa ruang belakang. Peristiwa terjadi saat korban tengah memperbaiki bangunan bersama pekerja lainnya. Diduga tersengat aliran listrik bertegangan tinggi, korban tewas dengan kondisi kaku dan membiru. Saya lihat, ya ini bakalan udah kaku. Saya perhatiin, saya detail, nggak ada ini kecil, nggak ada. Ya udah, dia minta tolong laporin ke puskesmas. Saya coba lari ke puskesmas. Puskesmas bilang, dia kesetrum atau gimana? Kalau dilihat dari itunya kesetrum. Kesetrum ya. Dia posisinya lagi benerin itu belakang rumah. Iya. Jasad korban dievakuasi ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tak mau rujuk setelah beberapa bulan pisah ranjang, seorang istri di Jember, Jawa Timur dianiaya suaminya menggunakan senjata tajam. Akibatnya korban terluka parah. Tuti dirawat intensif di Puskesmas Sumber Jambe akibat luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya. Ironis, korban terluka parah akibat dianiaya muklis suaminya di rumahnya di Desa Randu Agung, Jember, Jawa Timur. Sempat kabur beberapa hari, pria 38 tahun ini ditangkap polisi di rumah warga yang sedang menggelar hajatan. Polisi menyita barang bukti pisau dapur. Penganiayaan dipicu lantaran pelaku kesal sang istri pergi ke Bali bersama 4 anaknya untuk bekerja tanpa pamit. Emosi pelaku memuncak, sekembalinya di Jember, korban malah meminta cerai. Korban ini, istri ini minta cerai karena suami ini masih cinta kepada si korban ini, karena mengingat juga udah punya anak 4. Kan pada saat minta maaf dan mengajak itu, si istri ini, korban ini malah mendorong jatuh kepada si pelaku ini dengan kata-kata, kalau saya sudah tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan kamu. Pelaku yang ditahan di Polsek Sumber Jambe terancam 10 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiharto, iNews melaporkan. Pemirsa, sepasang kekasih menggugurkan janin 7 bulan di Deli Serdang, Sumatera Utara karena malu hamil saat berpacaran. Terungkapnya aborsi karena pelaku wanita mengalami pendarahan. Polisi membongkar kuburan janin berusia 7 bulan yang digugurkan sepasang kekasih di Jalan Sampali Percut Setuan, Deli Serdang. Terungkapnya aborsi janin ini setelah warga mengetahui seorang wanita dilarikan ke rumah sakit karena mengalami pendarahan. Polisi yang melakukan penyelidikan mengamankan pelaku pria yang mengaku usai menggugurkan kandungan kekasihnya di kamar mandi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku 2 tahun melakukan hubungan suami istri meski belum menikah. Alasan mereka menggugurkan atau melakukan aborsi terhadap bayi tersebut dikarenakan malu. Jadi mereka sudah berpacaran
kurang lebih selama 2 tahun, tapi belum melakukan pernikahan. Dikeluarkan di dalam kamar mandi rumah si perempuan, kondisinya pendarahan, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Para tersangka pasangan kekasih terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dengan barang bukti ramuan penggugur janin. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap iNews melaporkan. Usai diperiksa, aktor Gary Iskak kondisinya lemah dan dilarikan ke rumah sakit. Saat digerebek, Gary Iskak didapati mengkonsumsi sabu bersama 4 temannya di sebuah rumah di Kota Bandung. Saat penggerebekan, polisi mendapati aktor Gary Iskak sedang mengkonsumsi sabu bersama 4 temannya di sebuah rumah di Kota Bandung. Disita sabu bekas pakai serta alat hisap. Oke, kita geledah. Geledah ya. Usai menjalani pemeriksaan di BNN Provinsi Jawa Barat, Gary Iskak dibawa ke Polda Jawa Barat dalam kondisi lemas, diduga kelelahan. Karena pernah menderita penyakit hepatitis C, aktor berusia 48 tahun ini dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih. Narkobandan atau gimana? Bukan. Jadi mereka bukan melakukan pesta, cuman ya memang ada suatu kerjaan yang mereka kerjakan. Memang sembari melakukan pekerjaan, mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Hasil tes sudah dites urin kan? Hasil tes urinnya seperti apa? Hasil tes urin sudah keluar, hasilnya untuk kelima-limanya positif. Sebelumnya, Gary Iskak pernah ditahan 8 bulan penjara karena terjerat kasus narkoba di tahun 2007. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri mengedarkan uang palsu di sejumlah pasar tradisional di Kalideres, Jakarta Barat. Pelaku mengedarkan uang palsu selama 6 bulan di pagi hari saat pasar ramai pembeli. Musli dan Mulia ditangkap polisi di kontrakannya Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat karena dilaporkan seorang pedagang yang menerima pembayaran dengan uang palsu. Polisi yang melakukan penyelidikan mendapati pasangan suami istri ini menyimpan pecahan uang Rp50.000 dan Rp20.000 baru yang ternyata palsu. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku mengaku mengedarkan uang palsu karena disuruh pencetaknya. Selain melakukan transaksi, dia juga sasarannya ke pasar-pasar di pagi hari yang sasarannya ke pasar tradisional. Untuk yang sudah diedarkan, yang sudah dia produksi, itu kurang lebih 300 juta. Prakteknya sudah berapa lama, Dan? Untuk ininya sudah 6 bulan berjalan. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dengan barang bukti uang palsu, sementara pencetaknya kini buron polisi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Geger, mayat wanita tanpa busana ditemukan di semak-semak bekas jalan tol di Sidoarjo, Jawa Timur. Sadis korban dimutilasi, tangan dan kaki kirinya hilang. Siapakah korban dan apa motif pelaku pembunuhan? Tunggu jawabannya saat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Sergap Investigasi. Bantuannya, 86 jalan muda.